Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi terkait pengembangan peralatan dalam manajemen resiko dan penggunaan derivatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aswa sebagai moderator. Nama saya Nurani Sudi Septiani. Nama saya Sini Fitriana. Nama saya Kardi Saurahma. Saya Viva Syarputri Sadia. Materi pembahasan yang pertama ada konsep dasar dalam manajemen resiko, yang kedua ada peralatan dan teknik dalam manajemen resiko, yang ketiga ada penggunaan derivatif dalam manajemen resiko, yang keempat ada tantangan serta peluang dalam manajemen resiko. Pengertian manajemen resiko. Menurut Cassidy, manajemen risiko merupakan penerapan strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam sebuah organisasi. Dalam konteks perusahaan, manajemen risiko melibatkan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengawasi dan meminimalisir dampak risiko terhadap operasional organisasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama ada mengamankan perusahaan dengan menyediakan perlindungan terhadap risiko besar yang dapat mengganggu pencapaian target perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu ada pelaksanaan rencana aksi yang efisien untuk mengurangi dampak dan kemungkinan risiko. Dan yang ketiga ada pembangunan kerangka kerja yang stabil untuk mengelola risiko dalam proses bisnis dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada risiko pasar, potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh perubahan umum dalam kondisi pasar. Yang kedua ada risiko pembiayaan, yaitu muncul ketika pihak ketiga gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Dan yang ketiga ada risiko operasional, berkaitan dengan kesalahan manusia, sistem dan teknologi, termasuk kesalahan dalam pengelolaan, prosedur dan teknis. Dan yang terakhir ada risiko likuiditas pendanaan, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mengakibatkan likuidasi dini dan kerugian yang direalisasikan. Peralatan dan teknik dalam manajemen risiko. Yang pertama ada documentation review. Documentation review atau tujuan dokumentasi, juga dikenal sebagai observasi dokumentasi, adalah salah satu alat manajemen proyek paling efektif yang tersedia untuk memperoleh informasi yang akurat dan konsisten untuk identifikasi risiko. Kedua ada information gathering, teknik quiz, juga dikenal sebagai teknik mengumpulkan informasi, adalah proses sistematis yang digunakan untuk membuat dan mengatur data dari berbagai sumber informasi. Yang ketiga ada checklist analysis atau analisis daftar periksa, dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menilai perkembangannya. Dan yang keempat ada assumption analysis, digunakan untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan hipotesis, skenario atau asumsi yang telah dikembangkan. Yang kelima ada diagramming techniques atau teknik diagram, adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan membuat diagram risiko. Dan yang terakhir ada SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threats atau SWOT. Analisis merupakan teknik mengkaji suatu proyek berdasarkan berbagai perspektif, mulai dari strength yang artinya kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats ancaman. Penggunaan derivatif dalam manajemen risiko. 1. Opsi beli, memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli aset dasar pada harga tertentu di masa depan. Perusahaan dapat menggunakan opsi beli untuk melindungi diri dari kenaikan harga aset. Yang kedua, ada opsi jual. Menurut Otomo 2000, memberikan kepada pemegangnya untuk menjual aset dasar pada harga tertentu di masa depan. Opsi jual dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari penurunan harga aset. Selanjutnya ada kontrak berjangka. Menurut Lisa Liniwati Otomo 2000, kontrak berjangka adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini. Perusahaan menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga aset dan mengurangi resiko fluktuasi harga.
Selanjutnya ada lindung nilai. Menurut Maya Sari dan Rahayu, pada tahun 2021, perusahaan dapat menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari risiko perubahan suku bangsa, nilai tukar, atau harga komoditas. Misalnya, perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Yang terakhir ada komoditas, logam berharga, dan indeks saham. Derivatif dapat digunakan untuk mengelola risiko terkait komoditas seperti minyak dan gandum, lalu logam berharga seperti emas dan perak, dan indeks saham. Menurut Lisa Linawati tahun 2000, perusahaan dapat menggunakan kontrak berjangka atau opsi untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Materi selanjutnya ada peluang dan tantangan. Peluang yang pertama ada penggunaan teknologi. Teknologi dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko dengan lebih efektif. Yang kedua ada kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan ini dapat membantu organisasi dalam mengakses sumber daya yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kemampuan staf dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Lalu yang keempat ada penggunaan analisis risiko. Analisis risiko dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko yang terkait dengan bisnis dan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengelola risiko. Berikutnya adalah tantangan dalam manajemen risiko. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini dapat berupa keterbatasan dana, sumber daya manusia, atau teknologi yang membatasi kemampuan organisasi dalam menghadapi risiko. Yang kedua ada ketergantungan teknologi. Hal ini dapat berupa dua ketergantungan pada sistem informasi yang sudah tidak stabil atau tidak dapat diandalkan yang dapat mengganggu operasional organisasi. Yang ketiga ada keterbatasan kompetensi. Hal ini dapat berupa kurangnya pengetahuan tentang risiko terkait dengan bisnis atau kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan ini dapat berupa kurangnya jumlah yang dapat diandalkan dalam mengelola risiko atau kurangnya kemampuan staf dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Seperti apa yang sudah dijelaskan, karena pertumbuhan dan kompleksitas bisnis yang meningkat menimbulkan berbagai risiko, manajemen risiko sangatlah penting bagi bisnis. Dalam pengelolaan risiko, inilah peran perkembangan peralatan sangat membantu baik dalam teknik maupun penggunaannya. Salah satunya seperti SWOT analysis. Selain itu, mempelajari penggunaan derivatif sangatlah berguna dalam proses manajemen risiko. Sebab hal ini dapat mengurangi resiko kerugian, memberikan peluang-peluang baru di dunia bisnis. Meskipun begitu, tantangan tetap tak terelakkan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.